mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Hey, did you just hear that? Visi hukum di sini. Ini agak beda ya. Karena ini segmen baru di programnya channel YouTube kita di Satu Visi Utama. Di segmen ini atau di program Visi Hukum ini kita akan banyak mengupas masalah-masalah yang terjadi. Ya tentu tidak hanya di nasional ya yang akan nanti kita diskusikan, tapi juga masalah di daerah. Tapi dalam perspektif critical legal studies, ya, itu istilah yang kerennya lah ya. Tapi sebenarnya kita ingin melihat masalah-masalah hukum dalam perspektif yang progresif ya. Bukan menggunakan pisau analisis atau cara pandang yang umum yang selama ini justru membuat kita itu seperti menghadapi stagnasi, alih-alih mendorong perubahan, perbaikan, dan menjamin misalnya rasa keadilan masyarakat. Karena sebenarnya keadilan itulah ujung dari dibuatnya hukum, ya, bukan justru menjaga kekuasaan dari para pemegang status quo ya dimanapun mereka berada, termasuk di Indonesia. Nah, visi hukum kali ini kita akan mengupas masalah putusan MK nomor 90 ya yang memberikan legitimasi terhadap Gibran untuk menjadi cawapres. Banyak yang menganggap bahwa putusan 90 itu sudah ditetapkan dan sah serta berlaku dan bisa digunakan sebagai landasan bagi Prabowo untuk mengajukan Gibran sebagai cawapresnya. Padahal putusan 90 itu berkaitan dengan putusan setelahnya yang dikeluarkan oleh MK-MK, di mana ternyata menurut Jimli Asidiki dan teman-temannya sebagai anggota Majelis Kehormatan MK, ada proses-proses ya di dalam menuju putusan 90 itu ya dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak patut sama sekali. Ya, yang kemudian dihitung sebagai pelanggaran etika berat oleh putusan MK-MK. Tapi kemudian seakan-akan ya proses ini berbeda, tidak berkaitan sama sekali dengan putusan 90. Nah, balik lagi kita akan bicara soal kalau kita ngomong soal keputusan hukum, sebenarnya tujuannya apa? Apakah memberikan kepastian hukum ya atas sesuatu atau justru sebenarnya kita ingin melindungi sesuatu yang lebih besar? Yang namanya keadilan. Dalam putusan 90 kita juga bisa memasukkan yang namanya demokrasi, yang sebenarnya juga sedang terancam ya di negeri kita ini, di Indonesia, dengan berbagai macam manuver-manuver kebijakan. Nah, untuk membahas itu kita ada Emerson Yunto dari Visi Integritas dan Ayub Kadriah. Ya, Ayub Kadriah ini adalah pengajar Fakultas Hukum di Universitas Pamulang, juga memiliki kantor firma hukum ya, Ayub Legal Center, juga anggota Peradi ya. Anggota Peradi. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan awal dulu soal kepastian hukum itu sebenarnya apa sih? Asas kepastian hukum. Karena banyak ahli hukum yang menyebut ini dan menganggap ini hal yang sangat fundamental. Betul. Ya. Gimana, Yub? Bang Ayub. Siap, Kang. Pertama begini, ketika kita berbicara tentang kepastian hukum, kalau dari teman-teman critical study pertama punya kritik bahwa satu-satunya kepastian dari hukum itu adalah ketidakpastiannya itu sendiri. Satu itu. Tapi yang diperjuangkan dari awal dalam prinsip kepastian hukum, utamanya bagi teman-teman yang Kantian yang diusung oleh Immanuel Kant, kepastian hukum era awal ya, bahwa kepastian hukum itu perintah penguasa yang berdaulat. Clean and clear. Bahwa apapun yang diperintahkan penguasa, terlepas itu adil, tidak adil, itu baik, hukum. Tidak baik, selama itu perintah penguasa berdaulat, maka itulah hukum.
Dan itu tujuannya hukum, memastikan bahwa perintah penguasa yang berdaulat memiliki kekuatan eksekutorial. Itu yang diharapkan awalnya. Tapi seiring perkembangan zaman, manusia sudah merasa bahwa, tunggu dulu. Jika kemudian kepastian hukum yang digadang-gadang sebagai kekuatan besar negara ini kemudian disalahgunakan, bagaimana? Ini yang menjadi kritik besar-besaran terhadap prinsip kepastian hukum yang hanya kepastian saja. Mungkin itu salah satunya, Kak. Sebagai awal ya, kita membicarakan tentang bagaimana kepastian hukum itu lahir dan berkembang. Seharusnya sekarang sudah semakin berkembang. Dari sisi gagasan awal, sebenarnya kepastian hukum itu pada prinsipnya mudah disalahgunakan ya oleh penguasa ya. Bukan mudah, Pasti disalahgunakan. Pasti. Dan ini yang memberikan kepastian atas kekuasaan. Iya, karena itu satu-satunya jalan melegitimasi kekuasaan. Oke, Son, ini aku beralih sebentar ke Emerson sebagai penggagas terobosan hukum. Kalau kita ngomong critical legal studies kan salah satunya ya perlu ada upaya-upaya menerobos kekakuan ya dari hukum yang ada sehingga tadi kita bisa mencari jalan untuk menjamin keadilan. Nah, sekarang ini kan akan ada situasi di mana kepastian hukum itu bertabrakan ya dengan keadilan itu sendiri. Dan keadilan itu tentu adalah kemaslahatan banyak orang semestinya ya. Keputusan-keputusan yang legitimate karena memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah ini kalau kita konteksnya di korupsi misalnya, bisa nggak dikasih berbagai macam contoh ya dari proses-proses hukum yang sebenarnya lebih condong untuk memberikan kepastian hukum, tapi sebenarnya keadilannya menguap. Ya, jadi misalnya kita ambil contoh di beberapa kasus terkait dengan dana bantuan sosial ya, bansos ya. Kalau bicara soal penanganan kasus bansos, kecenderungan yang terjadi adalah isu soal kepastian hukum. Bagaimana misalnya si pelaku diproses, kemudian terbit putusan, dan kemudian menghukum pelakunya. Tapi bicara soal bagaimana distribusi, bagaimana misalnya dana bansos itu sampai ke masyarakat, itu kan isunya soal keadilan. Jadi gara-gara korupsi sebenarnya keadilan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu tidak terpenuhi gitu. Nah ini yang kemudian dilihat dari beberapa kasus, makanya mulai ada wacana audit semacam audit sosial kah atau misalnya hukuman secara sosial. Jadi pelaku tidak hanya dihukum karena kerugian yang ditimbulkan, tapi juga apa dampaknya bagi masyarakat. Jadi kalau korupsi kesehatan, alat-alat kesehatan kan masyarakat itu nggak dapat layanan dengan baik ya. Tapi bagaimana aspek keadilannya. Jadi toh dengan korupsi pun tanda kutip masyarakat tidak menerima manfaat dari keberadaan pengadaan dari proses hukum proses hukum yang sudah dijatuhkan. Jadi hanya menghukum pelaku, tapi si masyarakat sebagai korban korupsinya dia nggak dapat keadilan. Jadi mungkin hukumnya mungkin masih bisa diperdebatkan soal vonisnya yang seringkali menurut kita juga menunjukkan ketidakadilan gitu ya. Kemudian yang kedua masyarakat itu tidak menerima manfaat apapun gitu ya dari kasus yang terjadi. Ini kalau kita analogikan ya, Yop ya, kaitannya dengan putusan 90 itu kan mirip ya. Masyarakat itu dapat apa sih dari putusan 90? Kan dapat kerusakan ya, kita bisa bilang begitu ya, karena demokrasinya kan dikacau balongan. Ada yang bilang pembajakan terhadap demokrasi atau reformasi di korupsi kan, jadi mulai tagline atau kemudian ada lagi yang hashtagnya itu kami muak misalnya. Karena seakan-akan hukum itu, putusan itu ya yang dikeluarkan oleh para hakim berjubah gitu ya, yang posisinya itu semestinya adalah ada di level yang sangat negarawan, wakil Tuhan di muka bumi, itu ternyata justru memberikan legitimasi kerusakan atas
mekanisme-mekanisme yang semestinya diikuti berjalan sebagaimana kalau kita ngomong pemilu ya demokrasinya gitu ya. Bagaimana sistem permainannya itu diakui dan dijalankan oleh semua pemainnya dengan baik ya, dan mereka tunduk semua dengan mekanisme itu. Nah, ketika terjadi misalnya tadi istilahnya Eson pembajakan terhadap proses-proses substansi demokrasi, kan banyak yang ahli hukum itu berpendapat ya udah nggak bisa diapa-apain. Putusan 90 itu, ini kan mirip tadi ya, proses hukumnya sudah berjalan, pelakunya di hukum ya, pelakunya dalam konteks ini kan Anwar Usman ini dengan hukuman tadi Copot sebagai ketua MK. Tapi ya the damage has been done gitu ya, ya kerusakannya sudah terjadi dan kita seakan-akan nggak bisa keluar dari situasi ini gitu ya. Tetap akhirnya disepakati ya udah cara mainnya jadi berubah. Pemain yang sebenarnya itu kelasnya tarkam juga boleh ikut gitu. Di sepak bola liga profesional misalnya. Nah, ini gimana Yop menyikapinya Yop? Apakah benar sebenarnya cara pandang itu bahwa putusan 90 selesai? Tidak ada kita harus ikut karena tidak ada jalan lain. Sebelum saya masuk ke situ, Kang, pemerkosaan terhadap demokrasi atau bombardir terhadap demokrasi ini, untuk bahasa yang lebih halus kita tidak bisa sebut lagi mungkin sebagai dihancur leburkannya demokrasi, itu bukan hanya terjadi di Indonesia sekarang. Amerika indeks demokrasinya jeblok. Hongaria, seluruh dunia sedang diancam oleh masalah demokrasi ini. Dengan cara yang secara umum di dunia, baik di Uni Eropa utamanya, ada beberapa langkah utama. Yang pertama, rusak informasi di media. Karena sosial media. Utamanya sosial media. Mainkan informasi di media. Yang kedua, kuasai ruang pendidikan. Kalau tidak mau manut, geser rektornya, cabut gelar profesornya, atau bahkan di Hongaria dipindahkan universitasnya. Kalau sekarang terbalik, kalau di kita dikasih gelar profesor. Atau begitu. Dikasih gelar guru besar. Kehormatan. Dikasih gelar-gelar guru besar bagi orang-orang yang tidak pantas. Kedua, setelah media dikuasai, ruang pendidikan dikuasai, kuasai ruang pengadilan. Letakkan bagi hak mulai dari tingkat Mahkamah Agung sampai Mahkamah Konstitusi harus orang-orang milik penguasa. Itu yang diusahakan. Itu yang terjadi di sebagian besar wilayah dunia sekarang. Kalau di kita malah keluarga itu. Malah, ya memang harus orang yang bisa dikendalikan. Sebisa mungkin kalau bisa keluarga. Kalau tidak bisa adiknya, ya adiknya kawinkan dengan hakimnya. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah otokrasi dalam melakukan penghancuran terhadap demokrasi demi melanggengkan kekuasaan. Apakah kemudian ketika tiga langkah ini, pengadilan sudah dikuasai, masyarakat pendidikan ilmu pengetahuan sudah dikuasai, media sudah dikuasai, apakah tidak ada jalan lagi? Ketika pengadilan sudah mengeluarkan suatu keputusan yang oleh masyarakat dirasakan dengan betul tidak demokratis, apakah tidak ada lagi langkah? Harus ada. Harus ada. Harus ada. Profesor Swiss bilang harus ada. Harus ada. Harus ada gerakan megapolitik katanya untuk menghancurkan, untuk melawan gerakan-gerakan seperti ini. Dan ada contohnya kok. Bukan Megapro ya? Bukan Megapro. Megapolitik itu secara teoritik ya. Bukan Megatron yang pemain bola voli juga ya? Bukan. Jadi gitu, bahwa untuk melawan itu harus ada gerakan masyarakat, gerakan politik, dan gerakan para hakim. Kita yakin betul, kita tahu betul, dari ribuan hakim mungkin ada yang bisa dicaplok beberapa kepalanya. Tapi kita menunggu apakah masih ada hakim yang punya hati nurani di dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Insya Allah ada. Oke, Yup. Ini juga bisa ke Eson ya. Kan KPU sendiri kan sudah mengeluarkan keputusan pengesahan terhadap pasangan calon
3 gitu ya, hari ini kayaknya mau diundi nomor urutnya ya, meskipun itu sudah basi lah. Ya, kita kalau boleh ngomong itu ya udahlah, kasih aja nomor 1 lah itu ke yang punya ambisi gitu ya. Betul. Daripada diundi juga sebenarnya proses di awalnya sudah rusak gitu. Nah, apakah sebenarnya tadi pertanyaannya balik, bisa nggak sih sebenarnya putusan 90 itu meskipun tadi ya sudah ada legitimasi. Nah, kalau kita periksa di media berita-berita terbaru soal putusan 90 itu kan seakan-akan tiba-tiba muncul banyak ahli hukum. Betul. Ya, yang kita awalnya belum pernah dengar statementnya, bukunya apa gitu ya. Tiba-tiba menjadi ahli hukum, bersuara dan mengatakan putusan 90 sudah final dan mengikat. Karena begitulah MK sesuai dengan undang-undangnya. Dan ditambah lagi KPU mengamini dengan mengeluarkan ketetapan capres-cawapres 3 pasang calon. Nah, benar-benar deadlock nggak ini? Atau sebenarnya bisa tetap ada jalan agar bahkan termasuk misalnya ketetapan KPU-nya aja digugat gitu? Ada jalannya, Kang. Begini, jika kemudian yang dijadikan anasir utama bahwa jikapun ada keputusan setelah ini, maka dia tidak bisa berlaku untuk putusan MK yang tidak bisa berlaku surut terhadap putusan MK, terhadap putusan KPU yang sudah lahir sebelum putusan MK yang baru, yang berikutnya. Maka dia baru bisa berlaku 2029. Secara positivistik, iya. Putusan yang baru, kalaupun berbeda sama sekali dengan kandungan di putusan 90, tidak bisa berlaku dia surut tidak berlaku surut ke kasusnya Gibran gitu. Ke kasus yang lama. Iya, tapi tunggu dulu. Berlaku surut ini kita pahami bersama sebagai upaya kepastian hukum untuk memastikan bahwa legitimasi itu bisa terjaga. Oke? Nah, asas berlaku surut ini bisa saja kita terapkan. loncati. Kalau bahasanya Prof. Jip kan terjadi loncatan hukum, bisa saja terjadi loncatan hukum dan harus terjadi loncatan hukum. Tidak bisa kita berpikir dengan cara yang biasa menghadapi keadaan extraordinary. Ini keadaan extraordinary ini. Saat demokrasi dibombardir, kita tidak bisa berpikir dengan cara yang biasa saja. Harus ada cara yang luar biasa. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa lagi menggunakan hanya asas bahwa hukum itu tidak boleh berlaku surut. Kalau disurutkan demi kepentingan masyarakat, harusnya bisa. Toh kepastian hukum pun misalnya dakwaan bisa saja dicabut karena demi kemaslahatan masyarakat. Demi kemaslahatan masyarakat, demi prinsip demokrasi yang ditegakkan, harusnya bisa diadakan prinsip berlaku surut ini selama masyarakat, akademisi, dan politisi garis pinggir mau bekerja sama beserta hakim-hakim yang masih bersih pikiran dan hatinya bekerja sama untuk melawan bombardir terhadap demokrasi ini, membangun kembali demokrasi kita. Dan pemberlakuan ke belakang atas sebuah putusan itu ada sebenarnya presidennya ya. Ada presidennya. Ada beberapa. Undang-undang terorisme ya maksudnya. Undang-undang terorisme. Bom Bali ya? Bom Bali tetap berlaku surut kok. Kenapa? Demi kemaslahatan masyarakat. Padahal korbannya ya kita tidak sedang ingin mengecilkan korban bom Bali ya, tapi korban putusan MK ini kan meluas ke seluruh masyarakat. Yang dirusak adalah demokrasi, dan ketika demokrasi yang dirusak bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia dirusak. Uni Eropa apa? Waktu Hongaria membantai demokrasi di negaranya, presidennya mau maju 3 kali, Uni Eropa bilang stop atau kami kasih sanksi. Stop atau kami kasih sanksi. Cukup 2 kali ya. Kenapa? Karena prinsip dasar pasal 2 peraturan Uni Eropa menyatakan bahwa prinsip demokrasi adalah prinsip dasar bernegara di semua negara di Uni Eropa. Kenapa? Karena memang itu prinsip dasar bernegara di seluruh dunia. Dan pembangkangan terhadap demokrasi, pembunuhan terhadap demokrasi di suatu negara, itu adalah ancaman bagi dunia. Ini kan sekarang sedang diajukan gugatan baru ya
putusan 114. Ya, gugatan nomor 114 ya kalau nggak salah. Betul. Itu apakah artinya para hakim MK yang baru ini bisa mengatakan bahwa putusan 90 itu batal demi hukum lewat putusan 114 untuk mengatakan pemberlakuan surut atas nama tadi, kemaslahatan orang banyak, keluar biasaan yang menjadi konteks atas putusan itu. Sebagai upaya loncatan paradigmatik, harusnya bisa. Harus bisa. Sebagai upaya extraordinary court, dalam upaya mempertahankan demokrasi dalam ruang konstitusi, harusnya bisa. Hanya satu asas yang bahkan bukan pasal sekalipun tidak berlaku surut itu. Kenapa tidak bisa kita loncati? Bukan Tuhan yang buat. Yang tidak bisa kita langgar sebagai umat muslim cuma Al-Quran misalnya. Memang ya ada asas tidak berlaku surut di Al-Quran? Tidak ada juga. Terus kenapa dia menjadi sebuah kemutlakan yang diagung-agungkan sehingga menjadi jalan bagi para akademisi entah siapa yang mendorongnya untuk melegitimasi kekuatan otokrasi. Oke, berarti sebenarnya dari paradigma ini ada tetap ruang untuk keadilan itu ditegakkan gitu ya. Harus demokrasi itu dipertahankan. Bisa. Tapi syaratnya tadi 3 ya. Kelompok terdidiknya, intelektualnya bersatu. Kelompok politik yang merasa dirugikan Bisa dari bersatu. skema ini bersatu, dan masyarakat juga bersuara lantang ya. Serta hakim yang punya Serta nurani. hakim yang punya nurani. Kita berharap sih dengan dicopotnya ketua MK yang baru dengan hakim MK yang lain sebenarnya masih memiliki hati nurani yang dalam ya. Kita berharap. Kita berharap seperti itu. Oke, ini yang berikutnya ya, setelah putusan 90 kan kemudian keluar putusan MK ya mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK. Tapi kemudian orangnya ini nggak mau mundur sebagai hakim MK. Padahal yang minta itu sudah banyak. Seperti Tambeng gitu ya. Maksudnya sudah kena pelanggaran kode etik berat, ya anteng-anteng saja di situ gitu ya. Tetap pengen jadi hakim MK. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ini supaya ya dia dipaksa mundur gitu. Ada nggak jalannya? Ya, jadi kalau mekanisme secara etik udah selesai ya. Putusannya adalah dia dicopot jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Walaupun lagi-lagi banyak pihak menyayangkan harusnya itu juga dicopot sebagai hakim konstitusi. Dengan demikian kan ya dia masih bisa memeriksa mengadili permohonan gitu, baik uji materi undang-undang maupun nanti perselisihan sengketa pemilu sepanjang mungkin tidak terkait atau tidak dapat kepentingan. Nah, paling enggak apa yang bisa dilakukan oleh ini? Mungkin pendekatan yang kita juga coba geser misalnya dari sanksi sosial buat koruptor, tapi ini sanksi sosial buat si orang yang dianggap tercela gitu ya. Pejabat publik yang melanggar etik. Itu melanggar etik kan ya, artinya dia secara tidak langsung kan melakukan tindakan tercela, melanggar etik sebenarnya begitu. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Misalnya ketika permohonan itu dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi dan mulai persidangan, sebenarnya pemohon juga bisa mengajukan keberatan, saya nggak mau diadili oleh orang yang secara etika bermasalah misalnya, karena dijatuhi hukuman sanksi berat misalnya begitu. Nah, atau di sisi yang lain tadi melibatkan pihak luar, perlu tanda kutip nih upaya-upaya memboikot ya, memboikot atau mengesampingkan keberadaan dari Pak Anwar Usman, misalnya tidak diundang dalam kegiatan-kegiatan ilmiah kampus. Kemudian bahkan kita juga mau mendorong misalnya sebaiknya gelar profesor kehormatannya juga dibatalkan karena dia telah melakukan tindakan yang tidak terhormat. Dia dapat gelar dari mana? Ada salah satu perguruan tinggi ya, saya lupa di Jawa ya, seingat saya memberikan gelar kehormatan buat Pak Anwar Usman. Nah, cuma memang ya wacana ini belum
terlihat secara konkret, tapi memang sudah ada usulan-usulan untuk menarik gelar kehormatan buat Pak Anwar Usman ya. Nah itu bisa dilakukan. Bahkan sebenarnya kalau mau ya itu juga diberlakukan di kalangan hakim konstitusi sendiri. Jadi misalnya dia jangan deketin Pak Usman, apa namanya, dia melanggar etik gitu. Jadi kayak anak kecil yang ketika diasingkan gitu ya, lagi ngumpul-ngumpul ada Pak Usman datang gitu, kita pada bubar gitu misalnya begitu ya. Jadi dibuat tidak betah karena memang lagi-lagi tadi kalau sanksi etik nggak mempan, sanksi sosial yang harusnya berjalan. Jadi semakin dia diasingkan, dikucilkan, harusnya kan memberikan efek jerah. Jadi ya udah, pilihan yang sangat moderat yang juga didorong banyak pihak ya kamu mundur. Jadi ketimbang tetap bisa mengadili di Mahkamah Konstitusi, tapi itunya juga cacat, tercela, ya itu pasti akan merugikan kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Yup, ada tambahan? Soal misalnya dikategorikan karena nggak mau mundur, sudah ditetapkan sebagai pelanggar etika berat, ya sudah kita bawa ke proses yang lain gitu bagaimana? Dalam upaya luar biasa melalui ruang pengadilan, seharusnya kan memang dalam kondisi-kondisi darurat demokrasi, pengadilan menjadi salah satu pintu gerbang langkah-langkah luar biasa yang dilakukan untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, utamanya dalam ruang lingkup pemerintahan. Nah, langkah luar biasa pertama sudah dilakukan. Prof. Jimli sudah melakukan itu dengan melakukan pemecatan dalam konteks pelanggaran etika. Tapi secara positifistik kita bilang bahwa itu tidak berlaku, tidak bisa memecat Anwar Usman. Keputusan MK ini tidak bisa memecat Anwar Usman. Iya. Tapi pernyataan bahwa Anwar Usman adalah orang yang telah melanggar etika dalam mengambil keputusan, telah menggugurkan satu sifat hakim yang harusnya etis. Sehingga pengangkatan dia sebagai hakim harusnya sudah gugur satu syaratnya. Tidak memenuhi syarat lagi. Syarat yang kemarin memenuhi syarat ini gugur harusnya. Nah, pengangkatan beliau sebagai hakim kan harusnya dalam konteks loncatan paradigmatik itu tadi, harusnya itu bisa digugat kan. Harusnya bisa digugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh negara karena telah mengangkat hakim yang tidak etis. Satu itu. Kedua mungkin Mahkamah Agung melalui hak uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, regulasi terkait pengangkatan hakimnya Anwar Usman jika dilihat sebagai sebuah regulasi, bisa saja kan diuji di situ. Why not? Tapi bagaimanapun langkah-langkah pengadilan, court, sebagai pintu gerbang perjuangan demokrasi di seluruh dunia sekarang sedang sangat diharapkan. Harus ambil andil Mahkamah Agung dalam posisi ini. Harus bisa menjadi turut menyeimbangkan Mahkamah Konstitusi. Bisa saja. Why not? Dalam konteks loncatan paradigmatik itu. Artinya kita bicara tentang langkah-langkah extraordinary yang bukan dalam konteks kepastian hukum, pasalnya bilang begini, pasalnya mengatur begini. Semua orang kalau kuliah hukum, belajar hukum harus taunya hukum itu begini. Iya dalam konteks kepastian hukum. Tapi dalam konteks perubahan sosial, dalam konteks loncatan-loncatan berpikir manusia sekarang, realitas yang terus berubah, kenapa tidak? Kenapa kepastian itu hanya berkutat di atas ruang perintah penguasa? Kenapa kita tidak bicara tentang kepastian hukum yang kemudian adil dan bermanfaat bagi masyarakat? Harusnya demikian. Ya, menambahkan tadi Nan, jadi Anwar Usman itu mendapat gelar kehormatan, profesor kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung. Agung apa Agung ya? Semarang. Sultan di Sula. Agung. Sultan Agung di Semarang. Kalau Sultan Ageng itu di Banten. Barangkali dia pindah dari Maju ini kali. Saya juga bingung tuh, universitas kok punya sultan. Iya betul. Anak sultan. Anak sultan. Nah, jadi tadi ya, jadi wacana yang
juga bisa digulirkan adalah pencabutan gelar kehormatan buat Pak Anwar Usman karena dia melakukan tindakan yang tidak terhormat. Nah, di sisi yang lain sebenarnya ini mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut. Langkah yang diambil seperti yang dilakukan oleh DPR terhadap Aswanto. Jadi misalnya si pengusul Anwar Usman itu menarik Anwar Usman menggantikan dengan figur hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung begitu ya. Nah, ini kan kemudian juga isunya adalah penyelamatan Mahkamah Konstitusi nih. Jadi yaudah Anwar Usman pilihannya adalah mau mundur apa enggak? Kalau dia wakil Mahkamah Agung. Tanda kutip diusulkan oleh Mahkamah Agung. Jadi kalau Mahkamah Agung menilai bahwa Anwar Usman ini justru kredibilitasnya dipertanyakan, bukan dipertanyakan, udah jelas terbukti ya, bukan dipertanyakan aja, udah nggak ditanya lagi, gitu. Dijawab, tidak perlu diperjawabkan lagi ya, bukan dipertanyakan. Ya dia bisa narik itu, walaupun memang akan jadi debatable dalam artian kalau. Tapi tadi kan, kalau kata Ayub syarat sebagai hakimnya saja sudah tidak terpenuhi. Ya. Itu bisa menjadi landasan bagi MA untuk menarik. Ya itu, cuman memang jadi perdebatannya adalah itu syarat awal ya, menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Nah orang ini kan sudah menjabat. Nah cuman memang ya sudah menjabat tapi syaratnya jadi nggak terpenuhi karena etik berat itu. Artinya potensi langkah-langkah itu bisa kita buka secara luas dalam konteks upaya menemukan anomali-anomali langkah hukum untuk menjadikan pengadilan sebagai gerbang untuk meruntuhkan otokrasi dalam mengontrol realitas peradilan di Mahkamah Konstitusi. Itu yang kita harapkan. Siap. Artinya entah dasarnya kita hantam, entah keputusan yang telah mengangkat dia sebagai hakim, entah ditarik dia dari pengusulnya. Jadi secara singkat sebenarnya kita butuh upaya extraordinary ya, luar biasa menghadapi situasi di Mahkamah Konstitusi yang kalau tadi bilangnya orangnya nggak tahu sebutannya bebal atau apa gitu ya. Tambeng gitu ya, disuruh mundur nggak mau mundur ya. Nah ini harus ada langkah-langkah dari luar ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar Pak Anwar Usman ini mundur dari jabatan sebagai hakim konstitusi itu. Oke. Thank you Son. Siap. Yup, insight-nya sangat berguna. Mudah-mudahan sahabat integritas mendengar dan bisa digunakan untuk mengguncang republik ini ya. Karena apa? Karena kalau kita itu nggak guncang-guncang, kita nggak buat viral, ribut, kita nggak buat viral, ya kita akan terus disepelekan. Ya kita akan terus dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya dan karenanya kekuasaan bisa melakukan apapun. Nah ini kita ingin hindari. Demikian Visi Hukum, kita jumpa lagi di program Visi Hukum berikutnya. Sampai jumpa.